Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Demokrasi Kita. Kali ini kita bakal bahas tema yang kelihatannya teknis tapi punya dampak yang besar banget nih buat masa depan demokrasi kita. Yaitu temanya ketaatan peserta pemilu terhadap aturan. Tapi tenang aja, kita akan bahas dengan santai dan tetap berbobot kok teman-teman. Nah sebelumnya perkenalkan nama aku Salya, yang mana pada malam ini akan menjadi moderator yang memandu podcast pada malam ini. Dan udah hadir juga nih dua narasumber yang keren banget, ada Kak Nadra dan Mas Ikhwan. Halo. Oke, mungkin perkenalan dulu ya, nih dari Kak Nadra dulu nih. Oke, perkenalkan nama aku Nadra, selaku aktivis pemilu dari Jaringan Demokrasi. Seneng banget sih bisa diundang ya pada podcast kali ini. Halo juga nih, aku Ikhwan dari Bawaslu Muda dan juga pernah nih magang di Bawaslu RI. Terima kasih atas undangannya pada malam hari ini, yang mana topik yang penting banget nih buat kita bahas bareng anak-anak muda. Oke, mungkin kita mulai dari paling hal yang mendasar dulu ya. Nah, jadi teman-teman, pemilu itu selalu identik dengan spanduk, baliho, alat peraga kampanye atau yang sering disebut APK yang bertebaran di mana-mana. Tapi pernah nggak sih teman-teman perhatiin APK itu kadang masih nempel bahkan sampai hari pencoblosan. Padahal nih dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 36 ayat 7 dan Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 pasal 25 disebutkan bahwa APK wajib dibersihkan H-1 sebelum pemungutan suara. Tapi kenyataannya aturan ini sering banget nih dilanggar. Gimana nih menurut Kak Nadra sebagai aktivis pemilu? Yang disebutin Kak saya tadi benar banget sih. Tiap pemilu pelanggarannya itu seperti ini muncul lagi dan lagi. Banyak banget tuh peserta yang menganggap aturan ini cuma sekedar formalitas aja. Padahal ini bukan sekedar formalitas tapi adalah komitmen terhadap demokrasi. Oke, baik. Kalau menurut Mas Ikhwan nih sebagai anggota Bawaslu Muda, bagaimana dengan hal ini? Oke, baik. Kami sendiri pun dari Bawaslu sering menemukan APK yang masih menempel di pohon, pagar sekolah, sampai tiang listrik di hari H. Padahal itu jelas nih pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi, yaitu sanksi administratif. Kemarin aku dapat berita dari pihak PLN yang mana mereka menghimbau nih para peserta pemilu, yang mana para PLN menghimbau agar APK itu tidak dipasang di tiang listrik atau gardu karena dikhawatirkan berpotensi menghantarkan arus listrik nih Kak ketika tersentuh tegangan, apalagi saat kondisi basah. Mengingat saat ini masuk musim hujan, hal tersebut bisa membahayakan bagi orang-orang sekitar, apalagi anak-anak yang tidak tahu akan hal tersebut. Mungkin itu Kak. Baik, dengan adanya sanksi administratif dan juga himbauan-himbauan seperti itu, tapi kenapa ya peserta pemilu itu masih sering mengabaikan aturan seperti ini, Mas Ikhwan? Mungkin kadang ada nih yang sengaja pasang APK jam 2 pagi biar nggak ketahuan masyarakat di daerah tersebut. Kadang ada juga di daerah-daerah itu Kak, yang mana masyarakat itu tidak mau nih dipasang APK-APK oleh peserta pemilu karena mereka beranggapan bahwa APK ini malah bisa membuat sebuah tumpukan sampah, yang mana ketika APK itu dipasang lalu pemilu ini selesai, para peserta tidak membersihkan lagi akan APK-APK itu. Makanya itu masyarakat sebagian ada yang tidak ingin APK itu dipasang Kak. Oke, kalau menurut Kak Nadra nih bagaimana? Yang disebutin Mas Ikhwan tadi benar banget sih. Bahkan ya ada yang memasang APK itu di tanah pribadi tanpa izin pemiliknya, yang jelas-jelas banget tuh sudah diatur ya dan melanggar pasal 36 ayat 6 PKPU. Nah ini kan bukan cuma soal hukum ya, tapi juga etika dan penghormatan terhadap ruang publik gitu Kak Salya. Oke, menarik ya. Mungkin boleh nih diceritain pengalaman selama di lapangan ataupun studi kasusnya. Mungkin dari Kak Ikhwan? Boleh nih Kak. Waktu pemilu 2024 kemarin di salah satu kecamatan di Kalimantan Selatan,
hampir semua baliho caleg masih berdiri nih Kak di depan sekolah pas hari H pencoblosan. Padahal itu area terlarang karena sekolahan ini termasuk area yang netralitas yang tidak boleh diganggu oleh para peserta yaitu di dalam kampanyenya. Ini bisa mempengaruhi nih Kak di dalam psikologis di dalam pemilihan. Oke, kira-kira kalau Kak Nadra nih, gimana? Ada nggak pengalaman di lapangan tentang pelanggaran ini? Nah, kebetulan ada ya Kak Salya, kemarin itu ada kasusnya di Jakarta Timur. Seorang caleg memasang spanduk itu besar banget di gang pemukiman warga tanpa adanya izin. Warga sempet tuh Kak protes kan terhadap hal tersebut, tapi nggak tahu harus lapor kemana karena minimnya literasi hukum masyarakat kita. Sebenarnya untuk literasi hukum ini sangat amat perlu ditingkatkan ya supaya mereka tahu hukum ya dan tahu gitu harus lapor kemana, bentuk pelanggaran gimana gitu Kak Salya. Berarti bukan cuma teknis aja ya ini nih. Nah, kira-kira nih dengan pelanggaran seperti ini apa dampak yang dapat didapatkan nih? Mungkin dari Kak Nadra? Jadi yang pertama ya pastinya nih dapat menurunkan kepercayaan publik lah terhadap peserta pemilu. Karena pemilih itu bisa jadi apatis kan dan mereka pasti merasa semua caleg sama aja gitu. Kalau dari Mas Iwan, kira-kira apa dampaknya? Oke. Kalau untuk dampak ya Kak, mungkin menciptakan kompetisi yang gak adil nih bagi peserta yang jujur. Jadi peserta jujur itu dapat dirugikan, sedangkan yang melanggar ini malah dapat lebih banyak ekspor di dalam pemilu itu. Oke, menarik nih. Aku jadi kepikiran soal sanksi ya. Sekarang ini seberapa efektif sih sanksi yang ada? Mungkin dari Mas Iwan dulu. Oke, baik nih Kak. Mungkin untuk sanksi yaitu mungkin sanksi di dalam administratifnya kadang nggak cukup nih bikin jerak bagi peserta pemilu. Banyak peserta yang lebih takut kehilangan momentum kampanyenya daripada kena tegurannya. Kadang di dalam dunia pemilu ini politik itu sangat digunakan, entah itu politik yang mohon maaf nih, entah politik yang tidak baik atau apa. Kadang mereka malah mementingkan suara mereka daripada aturan-aturan yang telah dibuat. Mungkin itu Kak. Benar tuh apa yang disebutin Mas Iwan tadi. Dan juga ada yang namanya harus banget nih penguatan dari sisi penegak. Misalnya Bawaslu itu bisa secara aktif lah mengumumkan daftar pelanggaran di website biar publik tuh tahu mana sih caleg yang pantas untuk pilih, mana sih yang enggak. Oke, mungkin menurut Mas Iwan lagi nih sebagai anggota Bawaslu muda, bagaimana? Kalau kami sendiri dari Bawaslu mungkin kolaborasi antara lembaga itu juga perlu Kak, yaitu dari KPU, Bawaslu hingga kepolisian. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kami dari Bawaslu sudah nih kadang ketika pemilu selalu mengawasi akan tingkah laku mereka. Tapi kadang dari pihak KPU ini ketika kami sudah melontarkan laporan yang telah kami buat, kadang laporan tersebut malah kadang ada yang disepelekan, ada yang dilena-lenakan ya. Malah hal ini nih menurut kami dari Bawaslu malah merugikan. Karena kenapa? Ketika peserta pemilu itu telah melanggar aturan, sebaiknya dari KPU langsung menindaklanjuti karena kasihan dari peserta pemilu yang melakukan dengan jujur, malah mereka dirugikan, mungkin itu Kak. Oke, kalau tadi masalah sanksi ini dari sisi pesertanya nih. Kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan biar lebih patuh aturan? Untuk Mas Iwan dulu. Oke, mungkin mempunyai tim yang ngerti nih Kak di dalam aturan itu penting. Banyak pelanggaran karena ketidaktahuan atau sengaja nekat di dalam pemilu itu. Kadang kita di dalam pemilu itu harus atau wajib Kak memiliki tim yang ngerti nih di dalam hukum atau aturan. Karena apabila kita tidak mengerti nih di dalam aturan atau hukum, malah kita tuh akan disetir nih akan orang-orang yang berniat yang tidak baik di bawah kita atau di atas kita. Apalagi
ketika kita memiliki suara terbanyak, wah itu tuh sangat mudah nih, entah bawahan kita atau atasan kita untuk menyetir kita. Mungkin itu Kak. Kalau dari Kak Nadra? Kalau aku yang utama adalah integritas ya. Karena kalau dari awal aja itu udah main curang, gimana nanti saat memegang kekuasaan bisa amburadul nggak sih pemerintahan kita? Berarti peran pemilih juga penting ya Kak Nadra? Iya pasti penting banget, karena pemilih itu harus kritis ya, jangan pilih yang suka melanggar aturan, karena aturan itu misalkan dilanggar sebelum menjabat ya gimana gitu loh ke depannya. Misalnya kalau kita yang lihat dari zaman sekarang ya banyak yang namanya calon menggunakan ini. Iya. Ini apa nih Kak? Apa ya? Kayak kalian tahu deh kalian ya kan. Kalau dari aku mungkin setiap suara itu menentukan masa depannya. Jangan mudah kasih suara yang berlaku curang. Mungkin itu aja Kak. Wah, keren banget nih insight-nya. Kita udah bahas nih dari hulu ke hilir soal peserta pemilu dan ketaatan aturan. Sebelum kita tutup, kira-kira nih ada pesan terakhir nggak sih atau quotes lah dari Kak Nadra ataupun Mas Ikhwan? Mungkin dari Kak Nadra dulu ya. Iya, oke, aku yang pertama ya. Jadilah pemilih yang berani bertanya dan mengkritik, karena demokrasi itu bukan untuk diam tapi untuk kita bersuara. Keren. Kalau dari Mas Ikhwan nih ada nggak? Ada nih Kak. Kalau dari aku, gunakanlah hak pilihanmu itu dengan bijak. Karena suaramu itu menentukan siapa yang berkuasa. Pilihlah yang punya rekam jejak bersih dan taat aturan. Jangan cuman janji-janji manis doang nih Kak. Kayak siapa tuh Kak? Aduh. Keren banget nih quotes dari Kak Nadra dan Mas Ikhwan. Terima kasih juga buat Kak Nadra dan Mas Ikhwan. Dan buat kalian nih, teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, yang udah dengerin, yuk jadi pemilih yang cerdas, kritis, dan sadar hukum. Jangan cuma jadi penonton demokrasi, tapi kalian juga menjadi penjaganya juga. Nah, mungkin sampai sini dulu podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.